Oke. Kita mulai sejarah tentang demokrasi itu sendiri. Demokrasi berkembang ketika ada dua buah peta kekuatan di dunia yang bernama komunis dan liberal. Gitu. Liberal direpresentatifkan oleh the United States of America, Amerika Serikat, dan the Union of Soviet Socialist Republic atau USSR, Uni Soviet, gitu ya. Ini zaman 1946-1991 ya. Jadi masih beberapa tahun yang lalu. Artinya mungkin Anda masih ini ya di SD, TK mungkin 91. Rata-rata kelahiran 91 atau 76? Oke ya. Jadi tahun 1946, 1946 dan 1991 ini terjadi pergolakan. Jadi tarik-menarik gitu. Imbasnya terjadi perang dingin. Di mana yang biru ini Amerika Serikat dengan sekutunya, terus juga yang merah dan oranye serta merah perpaduan sedikit adalah Uni Soviet dan sekutunya. Terus juga ada communist countries termasuk China gitu waktu itu ya. Nah, ini juga sebetulnya peta di sini agak sedikit abu-abu ya kalau ini. Yang abu-abu ini berarti memang belum terpetakan, artinya mereka ada yang ikut ke sistem liberal, ada yang juga mengadopsi sistem komunis. Jadi contoh Indonesia pernah dulu mengajukan yang namanya gerakan non-blok, tidak memihak dua-duanya gitu loh. Kenapa? Karena waktu itu dipandang paling aman ya. Kalau misalkan saya memihak ke Uni Soviet, berarti Amerika benci sama kita. Mungkin juga misalkan ekspor kita dihambat segala macam. Kalau misalkan kita ikut Amerika, Soviet, sama juga gitu loh. Jadi saling berebut pengaruh ya. Oke. Nah, selanjutnya berakhirnya Perang Dingin. Ini diawali oleh pertemuan kedua presiden dari Amerika Serikat, Ronald Wilson Reagan, terus juga Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Ya, jadi dua presiden ini yang mengawali untuk berbaikan istilahnya dan mencoba merumuskan satu hal yang lebih baik dalam konsep sebuah dunia yang lebih damai, gitu ya. Ini pertemuannya di Governor Island, New York, tahun 88. Nah, yang tahun itu dianggap oleh Fukuyama, ini Francis Fukuyama namanya, bahwa berakhirnya sejarah dari Perang Dingin yang diilustrasikan oleh Francis Fukuyama bahwa what we may be witnessing is not just the end of a Cold War, but the end of history as such, that is, the end point of mankind's ideological evolution and universalizations of Western liberal democracy as the final form of human government. Jadi, pertikaian antara kebutuhan-kebutuhan manusia, ideologis, evolusi, serta pertentangan antara kepemerintahan, sistem kepemerintahan gitu loh. Jadi bahwa ini tidak hanya sekedar berakhirnya sebuah sejarah atau sebuah perang dingin, tapi berakhirnya sebuah sejarah gitu. Di mana kekuatan blok setengah dunia itu dengan setengah dunia yang lainnya itu mulai lebur gitu. Mulai lebur dan katakanlah saling menyatu. Kalau orang tetangga mungkin sedang akur ya. Jadi mulai berbaikan awalnya. Meskipun sekarang masih terjadi sedikit percikan-percikan gitu. Jadi wajar lah kalau percikan-percikan dikit-dikit ya. Nah, menurut Francis Fukuyama, berakhirnya Perang Dingin tersebut akhirnya memicu kebebasan negara-negara yang ada di wilayah kedua belah negara. Perbedaannya, karena Amerika Serikat lebih mengedepankan demokrasi tadi,
Jadi berbagai elemen di kepemerintahan, contoh legislatif, terus juga tiap-tiap dewan kota itu diadakan dalam sebuah negara. Nah, beberapa sekutu yang bergabung dengan Amerika Serikat itu masih berbentuk negara. Waktu bergabung dengan Amerika Serikat, tidak bergabung secara utuh. Gitu. Jadi, misalkan Inggris misalkan, Prancis itu kan masuk dalam sekutu, ya, Allied Force, sekutu. Nah, kalau Soviet Union beda, mereka masih tergabung di dalamnya. Contoh ada Kazakhstan, ada Belarusia, ada Ukraina. Dulu bergabung jadi satu gabungan sebuah negara. Dan setelah munculnya Perang Dingin, mereka berpisah sekarang. Jadi terkotak-kotak. Ada Rusia yang sekarang ini dulu center kotanya dari Uni Soviet itu Rusia. Ada ibu kotanya namanya Moskow. Itu ada di Rusia sekarang. Mereka mengatasnamakan namanya sekarang Republik Federasi Rusia. Masih berbentuk federasi, di dalamnya masih kecil-kecil lagi. Tapi yang besar-besar negaranya itu udah pecah semua. Gitu. Karena apa? Karena dulu sistemnya terkomando. Jadi satu dan dipresur secara keras tanpa ada gerakan demokratisasi. Jadi mereka merasa dikekang, akhirnya merdeka masing-masing. Oke. Nah, ada dua kelompok demokrasi menurut Miriam Budiarjo. Ada demokrasi konstitusional, ada demokrasi komunisme. Ini masih mengacu di hasil Perang Dingin, ya. Terus mungkin kita bisa lanjut lagi. Ada perkembangan-perkembangan demokrasi. Yang pertama dari abad ke-6 sampai ke-3 sebelum Masehi, ada yang namanya direct demokrasi di Yunani kuno, di mana orang memilih orang dalam sebuah, mungkin pernah lihat film-film yang bertemakan Yunani zaman Romawi abad pertengahan atau sebelum Masehi, di mana pernah nonton film Julius Caesar? Ya, pernah nonton ya. Jadi dipilih ada orang misalkan. Terus bagaimana pemilihan itu langsung dipilih, tiap-tiap orang memilih. Dan itu orang-orangnya langsung mengangkat tangan. Ya. Jadi ditunjuk langsung, tidak ada kertas suara, tidak ada bilik suara, langsung ngomong di sana saat itu juga, betul-betul pure. Nah, dan nggak ada alat-alat bantu lainnya. Pokoknya I trust you, you trust me, oke lah gitu kan. Terus 600 sampai 1400 Masehi, the Middle Age, the Dark Age, pada saat penyebaran agama Kristen di Eropa, sistem state church, di mana ada perpaduan antara kerajaan dengan kaum agama, sehingga mereka memperkuat istilahnya masa-masa keemasan dari kingdom, sebuah kerajaan-kerajaan gitu. Mungkin diceritakan sering ada kerajaan-kerajaan di mana ada raja, terus ada tokoh agama kan, terus juga berdampingan, saling mengatur negara gitu. Jadi raja akan meminta pendapat terhadap tokoh agama gitu kan. Nah, selanjutnya masuk ke masa Renaissance 1350 dan reformasi, bukan reformasinya kita ya, tapi reformasi pada saat 1500-1650 ditandai modernisme. Nah, modernisme ini dimulai adanya mesin-mesin ekonomi, dimulai dari revolusi industri di Inggris. Dengan ditemukannya apa? Masih ingat nggak kalau zaman SMP, SMA? Nah, oke. Oleh siapa? Lupa. Oke. Mesin uap. James apa? Aristoteles itu sebelumnya dia masih mandi di bak itu kan, di bak batu gitu kan. Terus dia menemukan sesuatu dan berteriak Eureka gitu kan. Masih ingat nggak? Baca lagi nanti ya. Mungkin baca-baca itu ada. Fisika ya. Ya, ilmu-ilmu tentang alam. Ya. Nah, cuman kita sekarang dalam tahapan politik